aku Faten RM. Jadi di video kali ini tuh ada yang beda. Aku sekarang berkolaborasi sama Teh Kirana. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu followers aku yang di luar Bandung, nah ini tuh adalah Teh Kirana, makeup artist dari Bandung dan pencetus flare makeup juga di Bandung ya. Karena aku baru tahu flare makeup tuh dari Teh Kirana. Nah di video kali ini aku mau di makeupin Teh Kirana, terus udah gitu mau ngejelasin juga ke kalian gimana sih complexion yang kokoh buat pengantin ya nanti tuh yang bisa kawin dengan airbrush. Iya, jadi complexion apa yang bisa nikah, bisa kawin sama si flare makeup, jadi bikin si makeupnya itu lebih tahan lama. So kalau misalnya kalian pengen tahu caranya gimana, keep on watch. Ya jadi ini aku udah nyelesain complexionnya kayak setengah dulu. Nah sekarang langsung maju ke flare-nya. Jadi nanti biar Teh Kirana yang jelasin complexion aku tuh hari ini tuh apa aja, terus udah kayak gitu tuh konsistensinya itu kayak gimana. Jadi flare ini tuh dia basically mineral base. Untuk kulit yang sensitif banget tuh emang cocok banget, nggak ada masalah gitu. Nah karena dianya itu adalah dry finish, jadi kulit kamu ini atau kulit klien kita pakai itu harus semois mungkin. Jadi kalau misalnya kulit itu udah kering, abis itu kita timpa flare dengan dia dry finish tadi, otomatis pasti suka bilang katanya crack gitu. Kenapa yang nggak berhasil? Itu karena itu. Jadi bener-bener si flare namanya cuma kayak melaminating coating atasnya. Jadi kalau misalnya complexion kamu udah bener, makin bagus. Jadi intinya kalau misalkan kamu mau pakai flare itu skin preparation is a must ya Teh. Iya. Jadi harus benar-benar semois mungkin, selembab mungkin. Jadi nanti ketika dilaminating sama flare, dia tuh bakalan tahan lama maksimal dan jam ke jam itu malah tambah bagus. Jadi nanti throughout the day malah jadi makin bagus sih hasil complexionnya. Ternyata justru si flare ini tuh dulu diciptakannya awalnya emang buat coating sendiri, buat self makeup. Makanya ini sekecil ini, segampang ini untuk pakai, karena kan kayak gini nih, gampang banget kan. Nah, sekarang kita pakai nama lain justru harusnya jauh lebih gampang dibandingkan dengan airbrush yang lain yang gunnya itu jauh lebih besar. Gitu. Jadi memang pointingnya lebih gampang banget gitu. Ini kadang-kadang nih bukan ngajarin nggak bener ya Pak Den. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku udah cepet-cepet, klien itu buru-buru waktunya udah rushing banget, aku kadang-kadang makeupnya kayak tadi tetep gitu ya, pasti cover tapi juga bener ya, artinya terus matang, baru aku coating pakai flare dan itu sampai sore tuh bisa jadi bagus banget. Dan harus kalian tahu tadi aku complexion kayak gini kayak cuma 10 menit doang. Iya, maaf ya agak asal ya. Langsung selesai dan rapi, terus udah kayak gitu juga ini tinggal pakai flare aja. Nah, sebelumnya sih orang nyatanya gini, lu pakai airbrush tuh dari awal pakai airbrush enggak, tetap complexion kamu pakai. Kayak biasa ya. Jadi enak dong, yang kita punya tuh nggak pernah kebuang. Ini kita cuma pakai luaran coatingnya aja dan tetap pakai foundation lagi. Nah, di sini aku pakai 2 warna nih. Kalau misalnya kalian pengen punya kan flare itu punya 6 atau 7 warna foundation gitu. Tapi aku menyarankan biasanya kita belinya warna yang putih dan yang light, yang light dan yang warm beige. Light sama warm beige. Nanti di antaranya itu pasti kita mix aja. Ya, campur-campur gitu ya sesuai sama warna. Ini sebenarnya belum tahu nih, kayaknya sih 3 light 2 warm beige kayaknya. Nanti kita coba ya. Jadi ini kita mau campurin foundationnya, dan foundationnya tuh khusus ya, foundation yang flare. Jadi kalian nggak bisa nyatuin pakai suka ada yang tanya lain. suka ada yang tanya boleh nggak sih pakai foundation aku maksudnya ini tuh kayaknya bolongnya tuh lubangnya tuh kayaknya nano apa mikro, nggak bisa pasti mampet karena kecil banget ya. Iya benar, pasti mampet ya. Jadi kalian nggak bisa masukin foundation selain foundationnya flare itu sendiri. Dibaliknya lagi, bisa nggak sih pakai foundation flare tapi gunnya gun yang lain? Nah itu gimana? Kalian pernah nanya juga. Sebenarnya bisa, tapi aku tidak menyarankan. Karena kan beda lagi, partikelnya kan mungkin masing-masing airbrush beda kan. Itu karena kita waktu pernah beauty workshop udah nyobain dan beberapa kayak fondi bisa keluar, tapi ternyata shimmer nggak bisa. Gitu. Jadi ini kita gini nih, kita mixnya kayak begini. Ditahan depannya itu pakai tisu, gulungan tisu gitu, sampai ininya kayak berbusa ya, bubble ya. Naikin ke. Ini. Ya, jadi ini nanti kamu pakein kayak gulungan tisu gitu di depan gunnya supaya dia nggak ada udara, supaya ini kayak dikocok gitu di dalamnya, supaya mix campurannya pas. Bubble ya, terus cobain kalau mau warna oke baru kita coba. Satu lagi, karena dia dry finish, kalau kamu ada di ruangan AC, make it fast. Jadi kalau ada di ruangan AC jangan lama-lama pakainya. Ya. Merah kan ya? Aku cuma ini doang, itu kayak kadang-kadang orang kayak nggak ada yang
nggak berasa, bukan buat berasa ya, tapi emang buat coveragenya. Ini biasanya nih cuping hidung yang agak susah nih, terus kita bikin aja nih. Oh, coba lagi. Ini kan, karena biasanya kalau makeup buru-buru atau memang yang perawatan gitu ya kan ya. Biasanya cuping hidung tuh memang agak susah ya. Tadi aku 4 tetes ya untuk semua ya. Jadi itu 2 sih, like 2 or wish 2. Pas ya? Pas. Nah, terus kalau misalnya memang kalian baru nyoba awal, baru belajar, kan kalau kebanyakan kalau misalnya belum belajar tuh, kalian tuh rasanya kayaknya belum ya, kok kayak kurang lagi. Biasanya lebih baik ditambahin thinner. Jadi mereka punya thinnernya sendiri. Gitu. Kalau temen aku ya tambahin air ya mungkin bisa, tapi jadi nggak akan maksimal. Karena beda ya. Beda. Kalau thinner tuh dia lebih bikin si produk flare-nya jadi lebih cair, ya. betul, tapi tetap ngikat. Okay. Nah kalau air tuh dia lebih cair, tapi belum tentu ngikat. Gitu. Tapi kalau Teteh lebih prefer pakai thinner apa enggak sih? Aku sih kalau udah terbiasa tangannya dengan kecepatan tinggi dan kamu yakin itu bakal kamu, aku sih enggak. Tapi kalau misalnya baru-baru nih, terus misalnya nih, maaf mukanya breakout banget dan kita butuh lebih banyak cairan foundationnya, lebih baik pakai thinner. Ini tuh ada lagi namanya karamel. Ini untuk shading. Jadi karamel ini tuh tingkat apa ya namanya itu pigmennya dia tinggi banget. Jadi dia tuh warnanya tuh semudah ini, pakai 2 tetes aja. Tapi efeknya tuh kalau untuk di muka tuh kayak gini nih, gitu banget. Jadi harus hati-hati dengan si karamel ini. Di karamel aku pakai di pipi, biasa shading aja ya. Jadi kayak gitu, biasanya kita deh, kelihatan ya, jangan dulu, biarin dia kering dulu, karena memang dia ada lama keringnya kalau si karamel ini. Biasanya gitu tuh kita tuh, apalagi tuh ibu-ibu nih, langsung ngerasa ya, kok nggak kelihatan? Padahal tuh belum kering. Kalau udah kering tuh dia akan keluar sendiri. Jadi itu. Udah, segitu aja. 2 tetes aja untuk hidung, pipi, terus dagu. Dan ini kayak udah mulai kelihatan gitu loh Teh. Udah kelihatan ya? Kamu ngerasa kenceng nggak mukanya? Enggak ya? Ini ringan banget. Tapi biasanya tuh beberapa muka ngerasa kayak aku kayak pakai masker agak kencang. Sekarang sesi blush on. Tadi kan udah ini ya, karamel itu shading itu, sekarang blush on. Blush on itu kita cuma pakai 2 tetes aja. 1, terus 2. Ini pun udah banyak banget kalau aku. Gitu. Tapi tipsnya adalah kalau pakai flare, kalau pakai airbrush, kalau misalnya biasanya kita pakai blushnya soft aja, ini harus lebih berani sedikit. Kenapa? Nanti harusnya kita timpa shimmer itu dia agak mendem gitu warnanya loh. Jadi kayak bulan, kalau misalnya relasinya ada, terus enggak. Tapi kalau misalnya dia light banget, jadi ketutup banget sama si shimmer tadi. Betul. Terus tipsnya adalah lebih baik kurang daripada lebih ya. Jadi benar-benar dikit-dikit aja pakainya. Terus biasanya waktu itu kita lihat lagi ke kaca gitu. Jadi tetap pakai blush on dalam ya. Cuman yang nggak kita pakai adalah blush on powder kita nggak kita pakai lagi ya. Wow. Nah kalau misalnya biasanya kita pakainya segini nih, misalnya Fatin biasanya pakai segini nih, jadi nah ini harus lebih berani sedikit aja kalau kita mau shimmering nanti. Dan itu hasilnya kayak pakai brush ya? Kayak pakai brush ya? Padahal sama sekali jadi kita nggak nge-brush ya? Iya enggak. Jadi brush aku selama ini pakai nyapu-nyapu doang, nyapu-nyapu yang jatuh-jatuh gitu. Ya guys, baru kita pakai shimmer. Dan kayaknya kalau si flare ini dianya harus benar-benar habis pakai bersih. Iya. Nah, habis pakai bersih sebenarnya tapi jangan mesti bersih banget. Kenapa? Cuman buat ngilangin warna aja. Supaya ke warna yang selanjutnya itu nggak jadi nggak jadi berubah warnanya. Kita pakai 2 tetes. Nah ini aku pakainya yang champagne ya. Ini 2 macam. Ada yang glow, itu lebih ke silver warnanya. Biasanya kalau kulit yang terang itu bagusnya ke glow. Tapi kulit Asia gitu bagusnya jadi champagne. Nah terus kecepatannya tuh dia mesti lebih, tekanan itu mesti lebih kenceng ya kalau yang ini. Karena butirannya tuh 4. Nah kalau tadi kita antara 1 dan 2 nih 4. Karena butirannya tuh gede banget gitu loh. Tuh, tahu nggak sih? Ini butirannya lebih gede. Oh iya. Nah gitu. Terus kita pakai di area-area yang biasanya kita pakai highlight. Ini selera ya, maksudnya biasanya ada yang suka memang glow banget gitu ya, ada yang memang ya udah pokoknya asal bershimmering aja. Ini selera.
selesai. Wow. Udah, gini aja. Jadi kalau aku tipikalnya habis pakai kayak begini, compression beres nih, baru aku beresin mata dan lain-lain. Nah, biasanya ada orang yang kalau lagi ngerjain mata terus ini nggak bisa harus nempel gitu kan. Iya, Nah, itu aku saranin pakainya setelah mata beres. Tapi kalau aku bisa, maksudnya bisa tahan tangan aku untuk nggak nempel, itu bisa. Jadi begini dulu, terakhir banget baru kita pakai dew. Dew itu yang dia efeknya apa ya, minyak. Jadi kalau kita udah kasih dew, kita udah nggak boleh beresin makeup lagi. Bayangin aja minyak terus kita beresin makeup, yang ada nempel. Jadi di sini kita finishing. betul, finishing banget, udah mau produk gini udah beres, baru kita semprot dew itu yang bikin dia moist banget. Jadi ada satu produk lagi namanya dew. Nah, si dew itu tuh biar bikin looknya lebih moist, lebih kayak kelihatan second skin ya, Teh Kir. Iya betul. Sekarang lagi ngaplikasiin buat dekoratif mata gitu. Nah, ini pakai eyeshadow dari Tom Ford ya. Iya, ini juga tips sih kalau memang kita buru-buru, begitu kita takut banget nih, misalnya nih eyeshadow kita tuh jatuh-jatuh creepy, aku sih saraninnya pakai yang cream. Cream itu biasanya pakai yang sedikit aja, terus kita ngeblendnya lebih gampang dengan tangan, jari ya. dan selesai gitu kan. Ini buat transisi gitu ya, Teh ya? Iya, buat transisinya aku cuma kasih satu warna doang. Ini kan karena Fatin mau pergi ke mall gitu kan, doang kan. Enggak, ini ceritanya aku mau nikah tapi kondisi Aduh, kulit aku aduh. lagi bagus gitu ceritanya. Jadi aku nggak butuh coverage yang tinggi, kayak cuma 2 Tapi- layer aja. Tapi aku pernah sih Fatin dapet pengantin di Singapura, Ya. dia memang pengennya skin look. Iya, emang rata-rata gitu nggak sih, Teh? Terus tapi kulitnya tuh nggak bagus juga. Ah, Maksudnya terus bukan, gimana dong? maksudnya bukan nggak bagus, maksudnya nggak semulus itu juga. Ada breakoutnya lah ya. Ada kering karena gitu, karena dia tuh sukanya snorkeling. Aduh kan gimana ya? Gosong dong, Beb. Gosongnya sih nggak apa-apa ya, tandingnya cuman kayak agak ngeletek-ngeletek Ngeletek kan, gitu. karena kebakar. Betul. Terus akhirnya gimana? Akhirnya aku kasih pengertian bahwa nggak bisa juga terlalu tipis. Oh, kalau punya always dari Artisan Pro. Ini aku nggak bisa deh kalau nggak pakai dari Artisan. Sama aku pun, Teh. Kalau Artisan tuh nggak bisa ya. Iya, kayak enak Iya, banget. iya. Udah selalu cantik ya, mau diapain juga cantik ya. Pusing banget ya lihatnya ya, ibu-ibu. Oke, ini sekarang pakai eyeliner dari Wardah ya. Itu mau sih? Kayak expert kan. Sebenarnya ini warna ini nggak sengaja untuk pas minta training yang Wardah. Terus aku kasih ini kok bagus. Emang bagus banget, saya kira. Dan ini tuh sama banget sama yang aku pakai merek import. Dan harganya kayaknya 3 kalinya gitu. Iya kan? Ketahanannya pun bahkan segitunya banget. Maskaranya apalagi, Teh? Oh Kita iya? harus coba sekarang. Aku nggak tahu. Oh iya? Sama dulu ya? Bagusan Wardah kalau nggak tahu. Sumpah. Iya, karena dia tuh terkenal banget. Terus apalagi kalau misalkan malas pakai bulu mata palsu tuh kayak di curl aja, pakai maskara yang eye expert, curl lagi udah. Ini aku sekarang lagi ngebenerin alis lagi. Jadi tadi tuh alis dikerjain pertama, terus sekarang di retouch lagi alisnya. Ini pakai apa, Teh? Pango ya? Pango yang warna gold. Kalau misalnya ternyata kurang harus kita kasih si shimmer itu kurang, kita bisa kasih yang manual, maksudnya yang powder tapi caranya gini aja, apa sih? Tap doang, jangan digeser. Kalau biasa, Kalau digeser tuh nanti dia ikut kayak berjatuhan gitu loh, shimmernya tadi. Sama kayak misalnya nih shading hidung, terus shading hidung tuh kita kurang nih, misalnya begitu pas lihat begini, kita cuma tinggal diginin aja, tapi dikasih ngambang aja gitu. Enaknya selesai dulu, kita ganti baju dulu, kita ganti baju baru dulu. finishing. Iya. Hai. So here's the final. Mantan lagi, dia mau wedding anniversary nih katanya. Iya, jadi ini hasil akhirnya ini bagus banget ya. Dan ini bajunya dari Teh Kirana kan? Iya. Ya, jadi kalian juga kalau misalkan mau les, mau booking apapun itu ya Teh, nanti aku tulis semua di description box Instagramnya Teh Kirana.
CP-nya Teh Kirana dan lain semuanya aku bakalan tulis gitu. Nah, terima kasih loh. Jadi gimana Teh, apa namanya, kayak terakhir ya. Terakhirnya buat ngasih tahu pokoknya buat makeup artis yang pengen pakai Oh flare. oke. Pokoknya intinya kita mesti masukin logika bahwa si flare ini adalah dia dry finish dan dia mineral base. Jadi ada hal-hal yang nggak bisa, yang akan bentrok mineral base itu dengan sesuatu zat, biasanya aku langsung sebut aja ya. Itu biasanya akan bentrok untuk yang mengandung silikon. Oh, silikon. Jadi hindari kosmetik yang ada Meskipun nggak silikonnya. semua kulit, tapi dia tuh efeknya nanti kayak 2-3 jam kemudian. Daripada 2-3 jam kemudian kita make up baru kelihatan, kan mendingan dari awal mau kita avoid aja gitu. Buat kalian yang mau nanya-nanya tentang flare makeup juga Jadi nggak bisa gerak gimana gitu ya, Bu? Jadi kayak agak kaku gitu. Saya kira ada workshop atau apa nggak sih? Private tanggal 15 April di Jakarta, tapi memang aku nggak pernah buka workshop besar karena aku nggak mau tuh, kan kayak harus intimate banget nih kalau jelasin si flare ini. Jadi benar-benar kayak satu-satu mesti aku datengin. Jadi aku biasanya bikinnya mini workshop atau semi private. Jadi segitu aja video kolaborasi aku sama Teh Kirana hari ini. Semoga bermanfaat ya Teh ya. Kalau misalnya kalian mau nanya lebih detail dan lebih lanjut tentang flare makeup, nanti kalian jangan lupa untuk cek description box, oke? Jadi kalau finishing terakhir nih, udah make sure banget nggak ada yang kita benerin dari make upnya. Kita tambahin si dewy nih. Biar dia tuh skin finishnya tuh kelihatan bangetnya kayak makeup no makeup gitu loh. Nah jadi nih buat teman-teman yang punya klien atau memang pengen di makeup ala makeup no makeup tapi mukanya lagi tidak bersahabat, kan nggak mungkin makeup tipis dong. Jadi kalian boleh coverage makeup muka kalian dengan makeup yang full cover. Abis itu terakhir banget kalian kasih dewy ini. Nanti efeknya akan glass skin gitu. Jadi pakainya kayak kita pakai setting spray aja. Semua muka, lalu pointing di bagian mana yang mau dikasih lebih glow gitu, lebih skin lock gitu ya. Pakainya kalau buat pengantin tuh biasanya cukup 2 tetes aja. Tapi karena kita mau foto nih, biasanya sampai 5-6 tetes tuh masih oke dan tetap makin bagus gitu. bagus banget sih kompresinya. Kayak aku pernah ngeliatin klien, dia tuh daerah di bawah matanya itu kering banget, baru ketahuan setelah muka beres. Nah itu tuh aku terakhir pakai ini, meskipun awalnya aku nggak pakai seluruh conditionnya kayak. Selesai. Wow, selesai guys. Mantep ya. Dan terus sebelahnya aku. So thank you so much for watching and I'll see you guys on my next video. Bye bye.